Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, malam ini kita akan memulai webinar kita. Selamat malam dan selamat datang pada webinar malam hari ini yang mengusung tema kuliah di luar negeri gratis yang diadakan langsung oleh teman-teman pemuda Indonesia Menyapa. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Nurinda Sari Arsyad, mahasiswa Hubungan Internasional Sunan Ampel, Surabaya. Dan sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman Panitia Pemuda Indonesia Menyapa karena telah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi moderator pada webinar kali ini. Nah, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat inspiratif. Narasumber yang pertama ada Kak Faisal Firdaus, dan narasumber kedua ada Kak Muhammad Taqiyuddin. Kak Faisal Firdaus, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Kak Muhammad Taqiyuddin, apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Selamat pagi semuanya. Baik, Kak. Selamat pagi. Semangat pagi ya, Kak. Betul, kebetulan di sini sekitar jam 7:30, jadi makanya selamat pagi. Iya. Baik, Kak. Nah, teman-teman sekalian, saya harap peserta webinar pada malam hari ini juga semoga sehat selalu. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada webinar kali ini, saya akan membacakan tujuan dan tata tertib webinar kita. Nah, yang pertama, tujuan webinar. Tujuannya yaitu dalam rangka memeriahkan serangkaian agenda program Menyapa Nusantara 1 Bima Dompu yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021 mendatang, serta memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada para pemuda-pemudi Indonesia seputar beasiswa ke luar negeri. Harapannya, setelah kegiatan webinar ini, kedepannya bisa menumbuhkan semangat dan memotivasi para pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki keinginan untuk melanjutkan studi di luar negeri. Nah, teman-teman sekalian, di webinar kali ini kita ada dua sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi dari kedua narasumber kita, dan sesi kedua ada tanya jawab. Nah, tata tertib webinar kali ini, yang pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Yang kedua, peserta dapat bertanya saat sesi tanya jawab dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom atau langsung menghidupkan mikrofon dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Teman-teman sekalian, saya memohon waktunya sebentar demi kelancaran program Menyapa Nusantara 1 di Bima Dompu nanti. Mari sejenak memohon doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari webinar kita ini, izinkan saya untuk membaca pengantar dari webinar kali ini. Kita pasti tahu bahwa pendidikan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia.
dikarenakan pendidikan dapat membantu hidup manusia untuk menjadi lebih baik. Dan menempuh pendidikan di luar negeri dengan beasiswa merupakan suatu privilege atau hak istimewa. Nah, saya yakin para peserta webinar kali ini sangat antusias atau mungkin sudah berencana untuk melanjutkan studi di luar negeri, seperti S2 mungkin, dan sudah mencari info terkait hal tersebut. Namun teman-teman sekalian, itu tidak cukup jika kita hanya mengetahui hal-hal dasarnya, seperti pengenalannya atau info awalnya saja. Sehingga kita perlu mengetahui strategi-strategi untuk meraihnya. Nah, dengan demikian, pada kesempatan kali ini, para kedua narasumber kita akan memaparkan materi bagaimana kuliah di luar negeri gratis. Baik, pertama, saya akan mengundang pembicara pertama, yaitu Kak Faisal Firdaus, di mana saya akan membaca CV beliau terlebih dahulu. Narasumber pertama kita, yaitu putra daerah kelahiran Demak, Jawa Tengah, yang memiliki nama asli atau nama lengkap Faisal Firdaus, SIPMA, dan riwayat pendidikan beliau, S1 Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang, S2 beliau Hubungan Internasional di Jilin University Tiongkok, dan organisasi beliau itu Wakil Tauhidiyah PCINU Tiongkok. Wah, hebat ya narasumber pertama kita. Baiklah, kepada Kak Faisal Firdaus, waktu dan tempat disilahkan. Dengar suara saya, Mbak ya? Suaranya kurang jelas, Kak. Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelum saya memaparkan materi tentang how to get scholarship in China, ya, saya menyapa dulu adik saya, Mas Taki, itu adik kelas saya kebetulan. Jadi bagi saya itu orang hebat ya. Saya juga terinspirasi dari beliau tentang belajar seperti itu. Dan juga terima kasih Mas Alvin memberi waktu saya tentang informasi, berbagi informasi lah ya tentang beasiswa tersebut. Terus pada intinya saya akan menjelaskan, ini dikasih waktu berapa Mbak moderator saya? Oh, baik. Untuk kedua pemateri waktunya sekitar 15 sampai 20 menit, Kak. Nanti 15 menit saya ingatkan ya. Oh, enggak, Kak. Ya, menempuh beasiswa ke Cina, intinya di situ. Ya, kita beasiswa Cina itu membahas tentang apa sih? Yang pertama kita membahas pendidikan nanti. Nah, setelah itu kita membahas jenis beasiswa dan jalur masuk beasiswa. Gimana sih cara mendaftar beasiswa di Cina itu sebagaimana seperti itu. Hari ini waktunya bulan Februari itu pas dan cocok mendaftar beasiswa ke Cina seperti itu. Slide-nya lanjut. Slide-nya banyak. Lanjut. Next. Next. Kalau kita membahas Cina, di peta Cina itu negara, mohon maaf ya, bukan negara kecil. Jadi Cina, balik tadi ke belakang, kembali lagi. Nah ini. Oh, maaf Kak
Faisal Firdaus. Ini jaringannya mungkin kurang stabil ya, Kak. Suaranya kurang jelas. Nanti bisa di-follow lagi. Jadi gini ya, kita melihat Cina. Yang pertama itu peta Cina ini, peta Cina yang kebanyakan itu Cina itu tinggal di kawasan timur. Karena apa? Kawasan timur ada kawasan strategis Cina. Jadi kalau kawasan barat itu kawasan timur tengah, tapi Cina itu dekat dengan kawasan Asia Timur. Ada Jepang, Korea Selatan, Korea Utara. Belum jelas suara saya ya. Masih kurang jelas ya, Kak, suaranya. Sinyalnya mungkin ini. Iya, mungkin, Kak. Tapi nanti tak kasih PPT-nya juga paham. Oh, baik, Kak. Lanjut, Mbak, lanjut. Nah, ini gambaran Cina. Cina sekarang itu keadaannya seperti ini. Jadi lompatan-lompatan Cina dalam teknologi itu sudah siap menghadapi revolusi industri. Salah satunya itu revolusi industri depan itu 4.0. Jadi sekarang Cina sudah siap dengan revolusi industri 4.0, akan tapi ke depan Cina sudah siap dengan revolusi 5.0. Ini gambaran tentang keadaan teknologi di Cina, pembangunan di Cina seperti ini. Lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, ini itu peta persebaran penghimpunan pelajar Indonesia tadi. Nah, ini tentang beasiswa ke Cina ini. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Beasiswa Cina itu dikenal dengan CSC, China Scholarship Council. Nah, Indonesia itu setiap tahun dapat kuota sekitar 200 orang Indonesia. Itu jalur dari kedutaan. Pembukaan beasiswa itu bulan Januari sampai April. Seperti itu. Nah, beasiswa itu bulan Januari sampai April itu diakses di web csc.edu.cn. Seperti itu. Lanjut. Jadi mahasiswa Indonesia kuliah di Cina itu ada 3 golongan. Yang pertama itu full beasiswa, yang kedua itu parsial setengah. Nah, yang ketiga itu tidak beasiswa, berangkat sendiri seperti itu. Next, setelah ini, Mbak. Nah, stop. Balik lagi, Mbak. Balik lagi. Stop di situ aja dulu, Mbak. Stop. Dan beasiswa di Cina itu full scholarship, jadi aktivitas di Cina. Lalu, Mbak, stop tadi loh, jangan diubah-ubah, Mbak. Mas operatornya, saya bukan operator soalnya, Kak. Operatornya tolong. Nah, stop di situ aja dulu. Kok diubah terus, kenapa itu? Oh, atau gini aja, Kak. Mungkin Kakak bisa share screen langsung.
stop aja udah. Nah, beasiswa di Cina itu meliputi beasiswa S1, S2, dan S3 seperti itu. Lanjut, next. Nah, beasiswa S1 itu dikasih waktu sekitar umur maksimal 25 tahun, S2 umur 35 tahun, dan S3 itu 40 tahun seperti itu. Nah, jenis-jenis beasiswa itu ada tipe A, tipe B. Tipe A ini yang saya maksud itu jalur dari kedutaan langsung, program bilateral. Ini berkasnya itu dikirim ke Jakarta seperti itu. Yang pertama, beasiswa bilateral. Kalau Chinese Embassy itu kita daftar lewat website tadi, nanti berkasnya itu dikirim ke Jakarta seperti itu. Terus awal itu beasiswa seperti program ASEAN itu berkasnya dikirim ke Thailand. Itu tipe A. Lanjut, next. Nah, ini program tipe B. Tipe B ini berkasnya itu langsung kita kirim ke Cina langsung ke kampusnya. Contoh kita daftar di kampus saya, Jilin University gitu kan. Nanti berkasnya langsung kirim ke kampusnya langsung seperti itu. Jadi kita daftar nge-play lewat website tadi, nanti daftarnya ke tipe B, langsung cari kampusnya mana. Setelah itu berkasnya kirim ke Cina langsung. Biasanya kalau udah punya jaringan ke Cina itu kita kirim lewat WA atau apa itu kan, atau WeChat atau apa, nanti biar dikirim teman kita di ISO-nya. ISO itu kantor urusan internasionalnya di kampusnya seperti itu. Next, Mas. Berkas apa sih yang kita gunakan untuk mendaftar kuliah di Cina gitulah. Yang pertanyaan itu formulir aplikasi. Jadi kita kan pertama daftar itu nanti muncul form aplikasi kan. Nah, itu di print, nanti berkasnya dikirim ke kampusnya tujuan seperti itu atau ke kantor kedutaan. Yang kedua itu fotokopi ijazah. Jadi ijazah kita S1, ijazah S1 HI, Hubungan Internasional, UIN Surabaya gitu loh. Terus ijazahnya itu ditranskrip ke bahasa Inggris seperti itu. Nah, yang ketiga itu rencana studi plan. Kita membuat rencana studi plan. Kita ngapain sih ke sana, riset apa seperti itu. Dan terus itu 2 rekomendasi dari dokter, minimal itu dokter. Contoh kita ambil HI di Surabaya ke kuliah ke luar negeri, nah minta rekomendasi 2 dokter seperti itu. Masuk terus. Nah, ini yang ke-7 itu fotokopi fotokopi surat kesehatan. Sekarang tapi ada surat kesehatan corona karena apa? Sekarang kan COVID. Jadi surat kesehatannya bukan surat kesehatan biasa kan, tapi juga ada surat kesehatan COVID seperti itu. Nah, terus nomor 8 itu sertifikat HSK jika ada. Kalau nggak punya HSK biasanya menggunakan TOEFL juga tidak apa-apa. Fotokopi paspor dan pas foto. Pas foto itu nanti ditempelkan di formulir aplikasi yang pertama tadi sama paspor seperti itu. Next, Bang. Lanjut. Jadi langkah kita pertama itu mendaftar kuliah itu pakai website itu www.csc.edu.cn. Nah, seperti ini. Langkah-langkahnya seperti ini, tinggal ngikutin aja. Lanjut. Ya, Pak. Nah, kita tinggal mengikuti langkah-langkah form apa yang kita butuhkan tadi, tinggal dimasukin semua. Nama-nama orang tua, pekerjaan kita, dan lain sebagainya tinggal masukin aja. Lanjut. Nah, ini seperti ini langkah-langkahnya. Tinggal masukin aja semua, email dan lain sebagainya dimasukin. Lanjut.
isi, nah itu tinggal nge-save aja. Contoh isi pekerjaan kita atau isi tentang kurikulum vitae kita tentang apa, pengalaman kita apa. Nanti tinggal diketik aja, setelah itu bisa diketik aja bisa. Tinggal ngikutin langkah-langkahnya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini loh. Nah, ini. Jadi website tadi kita kan daftar, ya, terus ikuti website, jadinya seperti ini. Nah, di form pertama itu contoh aplikasi kita yang paling pinggir itu ada fotonya, biru itu contoh form kita. Setelah kita daftar itu hasilnya seperti ini. Terus yang tengah itu contoh form kesehatan kita. Yang samping itu studi plan kita. Tinggal ikutin langkah-langkahnya. Lanjut, Bang. Nah, pengiriman berkas itu dikirim kemana gitu kan. Setelah kita mengisi website tadi, ikuti langkah-langkahnya. Pendaftaran itu bulan Januari sampai April. Dan mengirim berkasnya kemana? Kalau kita jalurnya tipe A, ya berkasnya kirim ke Jakarta. Terus kalau kita ke tipe B, itu jalur kampus, nanti berkasnya kirim ke Cina langsung seperti itu. Nah, pendaftaran itu bulan Januari sampai bulan April, pengumuman bulan Juli, bulan September kita berangkat. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini. Nah, setelah kita bulan Juli kita pengumuman dapat beasiswa ke Cina, itu ada 2 berkas. Yang pertama itu JW201, yang kedua itu admission letter. JW201 gunanya itu apa? Untuk mengurusi visa. Administratif itu surat bukti bahwa kita keterima kuliah di Cina, seperti itu. Nah, kalau kita udah dapat JW201, kita ngurusin visa, tinggal berangkat seperti itu. Nah, kalau mahasiswa UIN Surabaya ngurusin berkas saya di Konjen Surabaya ada Cina, tidak harus ke Jakarta. Lanjut, Pak. Battery is low. Please recharge in time. Ini referensi, nanti kalau kita kepingin tahu tentang Cina, ini referensinya. Beasiswa Cina dan lain sebagainya, ini referensinya. Seperti itu. Lanjut, kayaknya udah selesai. Masih ada 3 menit, Kak. Ya, lanjut. Nah, jadi beasiswa di Cina, saya ngasih kesimpulan aja ya. Jadi gini, beasiswa di Cina itu bisa diakses lewat web www.csc.edu.cn tadi. Nah, kita daftar sebelum kita daftar kuliah di Cina, cari kampusnya dulu seperti itu. Yang pertama kita harus tahu kampusnya. Setelah itu kita daftar lewat website tadi, mengikuti langkah-langkah. Setelah itu kita daftar di kedutaan di Jakarta seperti itu. Pendaftaran bulan Januari sampai bulan April. Kalau jalur kedutaan itu Januari sampai 17 Februari besok. Terus setelah itu pengumuman bulan Juli dan September kita berangkat seperti itu. Beasiswa Cina itu S1 dapat 2.500 yuan, S2 itu dapat 3.000 yuan dan S3 itu 3.500 yuan seperti itu. Jadi beasiswa di Cina itu udah include semuanya, akan tetapi tiket pesawat itu tidak.
Waktu dan tempat saya kembalikan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Faisal Firdaus. Pemaparan materinya tadi sungguh jelas ya, dari bagaimana cara kita apply, beasiswa apa yang disiapkan, sampai bagaimana kita setelah lulus beasiswanya gitu. Nah, baik teman-teman sekalian, saya ingatkan lagi jika ada pertanyaan bisa diisi di kolom chat. Nanti kita tanya jawab di sesi kedua. Sekarang kita beralih ke narasumber kita yang kedua, yaitu ada Kak Muhammad Taqiyuddin. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Narasumber kedua kita ini putra daerah kelahiran Jepara, Jawa Tengah juga. Nama lengkapnya Kak Muhammad Taqiyuddin SPD. Riwayat pendidikan beliau S1 Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bandung. S2 beliau di Mathematics Education University of Georgia, USA. Baik, Kak Muhammad Taqiyuddin, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Arsyad atas kesempatan dan waktunya, juga untuk panitia Mas Alvin. Terima kasih untuk karena sudah menghubungi. Terus juga terima kasih kepada Mas Faisal yang tadi sungguh luar biasa pemaparannya. Untuk ini suaranya jelas kan ya? Iya Kak, jelas. Oke. Yang sungguh luar biasa tadi Mas Faisal, pemaparannya sangat rinci sekali. Untuk bagian saya mohon maaf, saya tidak sempat menyiapkan sejauh itu gitu. Ya, tidak mencakup seluruh Amerika Serikat. Saya kebetulan tidak punya waktu untuk hal itu. Tapi saya akan nanti bercerita gitu sedikit banyak apa saja sih beasiswa yang tersedia ketika kita ingin lanjut kuliah di negeri Paman Syam atau Amerika Serikat. Kurang lebih setahu saya ini ada yang jalur beasiswa ya. Itu ada paling tidak 3 yang saya tahu. Yang pertama itu adalah menggunakan LPDP kalau dari negara Indonesia ya. Itu LPDP sudah umum itu. Kita semua kebanyakan yang mencari beasiswa itu sudah tahu kalau LPDP itu menyediakan beasiswa yang salah satunya adalah ke Amerika Serikat. Namun beasiswa LPDP itu biasanya istilahnya batasan atau limitasi untuk universitas yang bisa di-apply. Misalnya untuk pendidikan, mungkin saya nggak tahu ya persisnya, katakanlah hanya untuk univ tertentu, misalnya di mana ya, Columbia misalnya, Teacher College Columbia misalnya, atau misalnya juga di University of Georgia, walaupun nggak mungkin kayaknya. Atau misalnya di kampusnya Maudy Ayunda, Stanford University. Itu biasanya kalau LPDP yang reguler itu ada limitasi untuk sekolah-sekolah yang ternama gitu. Kemudian ada juga LPDP lain, jalur afirmasi. Afirmasi ini banyak jenisnya kan, ada yang saya kurang begitu hafal. Salah satunya ada LPDP santri, nanti kayaknya ada untuk teman-teman yang dari daerah timur. Nah itu kita bisa bebas memilih kampusnya sepertinya. Kalau yang saya dengar itu kita bisa bebas memilih dimanapun yang kita mau gitu, asalkan sudah diterima ya. Itu yang pertama LPDP. Yang kedua adalah, saya bisa screen share nggak ini ya? Saya bisa screen share nggak Mbak Arsyad? Bisa Kak. Oh bisa ya? Oke. Okay. Let me see. Yeah. Yang kedua adalah beasiswa Fulbright.
Bentar, untuk beasiswa Fulbright biasanya untuk saya praktekkan langsung ya, biasanya carinya tuh di sini, aminef.or.id. Sebelumnya Fulbright itu apa sih? Fulbright itu beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk kurang lebih 160 negara di dunia. Jadi mereka merekrut orang-orang terbaik dari negara-negara tersebut untuk bersekolah di Amerika Serikat. Kebetulan untuk beasiswa Fulbright ini di Indonesia dikelola oleh sebuah lembaga namanya ini Aminef. Kepanjangannya dari apa? Singkatan dari ini, American Indonesian Exchange Foundation. Nah, Aminef. Semua syarat sebenarnya ada di sini sih, teman-teman. Misalnya kita mau mencari tahu tentang grants for Indonesian, misalnya apa ya? Misalnya yang master. Nah, ini ada di sini syaratnya. Kalian bisa kepoin di sini lah pokoknya semuanya syaratnya. Ada ya harus sudah lulus S1, minimal GPA itu apa ya? IPK ya, IPK-nya 3 minimalnya. Level ITP, IELTS mungkin yang setara dengan 550 nggak tahu. Mungkin 6 atau 6,5. Kemudian apa lagi ya? Ya ini bisa dibaca sendiri lah nanti di depan. Biasanya, nah ini deadline-nya itu biasanya 15 Februari, beberapa hari lagi ini. Kemudian biasanya untuk daftarnya itu ini, yang paling penting itu ini, kalian download application form, kalian isi semuanya. Nanti ada juga kalian membuat beberapa dokumen, misalnya kayak study objective, personal statement, kemudian ada yang sekarang ada lagi bibliografi. Pokoknya semuanya ada dijelaskan di tadi di application form tadi. Kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya ada di sini semuanya. Ya ini kalian isi semuanya. Kalau sudah terisi semuanya tadi yang ada di dokumen tadi, nanti apa namanya? Nanti berkasnya itu semuanya bukan di email tapi atau diupload di website ini, tapi dikirimkan ke ini, ke alamatnya ini Aminef di Jakarta. Atau kalian bisa juga datang sendiri ke sana, menyerahkan ke kantor juga bisa, itu salah satu opsi. Tapi kalau saya dulu itu saya kirim lewat pos. Atau ya kurir lain juga bisa sih, JNE dan lain sebagainya. Kemudian apa ya? Salah satu, nah ini saya bahas perbedaan antara LPDP dan Fulbright. Kalau LPDP biasanya itu kita harus tahu nih univ yang kita tuju itu apa, sudah satu gitu biasanya tuh ya, sudah punya LOE. Tapi kalau Fulbright itu tidak harus. Yang penting kita sudah ada gambaran nanti yang mau study objektifnya apa, kira-kira jurusannya apa, dan untuk univnya kita tidak perlu spesifik. Katakanlah kita punya gambaran, oh saya mau daftar di University of Missouri, University of Georgia, Texas Austin misalnya, atau Kansas, atau di mana lain lah yang lain gitu kan. Yang penting ada gambaran gitu. Nanti pada ujungnya nanti kita tuh akan diarahkan oleh yang namanya ada lembaga di Amerika Serikat namanya IIE. Nanti kita diarahkan kira-kira kalau dengan kemampuan kita seperti ini, misalnya kan nanti kita ada apa namanya dari syarat kita itu, dari berkas-berkas kita kan bisa dilihat tuh kemampuan anaknya seperti ini, jurusan yang mau diambil ini, nanti mereka juga akan mensodorkan beberapa pilihan univ gitu ya. Kemudian nanti itu kita didaftarkan oleh Fulbright. Jadi prosesnya itu bukan kita yang daftar sendiri ke univ, tapi nanti Fulbright itu yang mendaftarkan kita ke, kalau kasus saya dulu ke 4 universitas. Itu salah satu kenapa Fulbright sedikit lebih enak gitu ya daripada LPDP. Kemudian lagi
apa ya, kayak tadi syarat TOEFL-nya itu kan 550 ITP bisa. Kalau LPDP kayaknya nggak bisa ITP deh sekarang. Apalagi ya? Iya, kemudian Fulbright itu ada semacam persiapan. Persiapan di Indonesia nanti disiapkan untuk menghadapi 2 tes TOEFL IBT dan tes GRE. TOEFL IBT ya kayak TOEFL ITP, cuma dia lebih wah itulah ya. Kemudian yang GRE itu semacam tes akademik yang biasanya disyaratkan oleh universitas-universitas di sini. Jadi kalau mau masuk S2 atau S3 itu harus punya tadi tes GRE namanya. Setelah itu juga nanti ada manfaat yang lain itu dari Fulbright itu, sebelum kita masuk ke perkuliahan yang langsung, maksudnya katakanlah saya mulai kuliahnya Agustus, nanti di bulan Juli itu biasanya kita mendapatkan semacam pre-academic training. Jadi semacam sebelum masuk ke jurusan saya, misalnya nanti saya digembleng dulu di universitas lain biasanya. Katakanlah saya waktu dulu di Michigan State University, jadi di sana digembleng selama 3 minggu, diberikan pelatihan tuh supaya siap menghadapi perkuliahan di kelas. Kemudian apa lagi ya? Untuk masalah mungkin biaya hidup dan segala macam, memang di Amerika Serikat sangat mahal. Tapi dengan beasiswa sebenarnya bisa cukup asal kita pertama punya sedikit keahlian untuk masak gitu, jadi bisa ngirit kan, masak sendiri itu salah satu basic skill yang harus kita punya sih di sini. Ya nggak harus wah gitu, yang penting bisa masak telur gitu. Tapi sebenarnya sudah cukup itu beasiswa itu, kurang lebih kisaran mungkin kalau state-nya yang kayak saya itu sekitaran 1.500 lah kalian. 1.500 USD per bulan. Jadi kalian hitung sendiri itu berapa. Sekitaran segitu. Kemudian sebenarnya selain Fulbright dan LPDP ada beasiswa lain. Tapi ini kitanya juga harus hebat gitu syaratnya. Adalah beasiswa dari kampus. Tapi bukan beasiswa sih, modelnya bagaimana? Assistantship. Jadi banyak di sini sebenarnya teman-teman India, teman-teman China, itu mereka kuliah di sini dengan mengandalkan assistantship. Mereka daftar ke sini, nanti biaya hidup itu nanti tercover dengan assistantship tadi. Tapi syaratnya sangat banyak. Bukan banyak sih, yang paling penting adalah bahasa kita menguasai. Biasanya mensyaratkan speaking-nya itu harus bagus. Karena nanti kita akan mengajar di kelas. Jadi biasanya tuh profesor-profesor di sini tuh pasti butuh tuh asisten, entah itu teaching. Kemudian yang unik lagi, saya ngomongnya agak pokoknya mengalir aja ya. Kita tuh sebenarnya misalnya kita sudah lulus S1 dari universitas kita di Indonesia, kita sebenarnya bisa apply langsung S3 di sini loh. Jadi tanpa S2 pun kita sebenarnya bisa langsung apply ke S3. Ya asal kita juga jelas gitu tujuannya kuliahnya apa, punya pengalaman yang mumpuni gitu kan, atau misalnya sudah selama S1 sudah punya publikasi yang banyak gitu, bisa juga langsung S3, itu salah satu opsi. Saya tahunya waktu dulu karena dikasih tahu oleh salah satu profesor yang saya kontak waktu lulus S1, ternyata ada opsi itu. Kebetulan waktu itu saya ingin S2, tapi ternyata di kampus dia yang beliau di sana itu S2-nya itu kurang sesuai dengan tujuan belajar saya, tapi kata beliau lebih cocok untuk langsung PhD. Nah, saya pikir waktu itu apa mungkin bisa, ternyata memang bisa. Langsung S3 di sini bisa. Nah, yang model tadi, yang assistantship itu, ya memang kita harus punya modal uang banyak di awal, karena transport pertama kali ke sini kita tidak tercover misalnya, dan uang-uang untuk misalnya settlement
pertama kali di sini kita juga butuh kan kayak uang untuk misalnya beli barang-barang, tempat tidur segala macam, atau asuransi yang harus bayar di muka gitu ya. Itu makanya harus ada modal lebih. Tapi biasanya banyak orang-orang dia yang dan China di sini yang seperti itu modelnya. Mereka bisa survive nyatanya kan. Dan sudah cukup sebenarnya assistantship dan tadi itu yang teaching ataupun research itu sebenarnya sudah cukup. Dan kalau dikalkulasi bahkan lebih banyak dari apa yang saya dapat sebenarnya. Karena sebetulnya mereka dihitungnya bekerja kan, bekerja di universitas mengajar atau melakukan riset bersama dosen. Apalagi kurang lebih itu 3. Yang jalur tidak beasiswa ada. Kalau kalian orang kaya ya langsung aja ke Stanford, langsung aja ke Harvard. Kayak mau di Ayunda sebenarnya nggak perlu beasiswa tuh kan dia. Asal syaratnya masuk, dia daftar kemanapun ya tinggal berangkat aja. Itu yang pilihan terakhir. Ya tadilah begitu. Mungkin nanti lanjut langsung aja ke pertanyaan biar langsung spesifik ya, Mbak. Terima kasih Mbak Arsyad. Saya kembalikan waktunya. Saya stop screenshot. Terima kasih Kak Takiyudin. Nah, teman-teman sekalian, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan, bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau bisa memanfaatkan kolom chat. Alangkah lebih afdolnya kalau misalnya ada yang bertanya secara langsung bisa ditampakkan visualnya. Ini siapa orangnya nanti tidak nampak. Ya, bisa juga dinyalakan kameranya ya, Kak. Supaya lebih juga kayak lebih etis lah gitu Iya. ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Teman-teman, sejauh ini belum ada pertanyaan. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini tadi Kakak Takiyudin kan menyinggung tentang basic untuk survive ya, seperti memasak. Basic untuk survive di negara orang itu, Kak, apa aja sih, Kak? Ya, kalau misalnya karena di Amerika Serikat itu biaya makan mahal, katakanlah kalau kita makan di luar itu, kalau makanan yang kayak yang penting bisa masuk gitu tapi nggak kenyang itu sekitar $7 ada lah, $7 $8 sekali makan. Tapi kalau yang yang benar makan gitu yang kayak literally di Indonesia makan itu ya sekitar $15. Nah, hitung aja sendiri kalau setiap makan $10 katakanlah rata-rata ya, $10 berarti sehari $30. $30 kali 30 berapa? $900 itu makan saja. $900. Padahal biaya hidup di sini misalnya katakanlah untuk rent per bulan itu ada sekitar 600-an. Itu beasiswanya udah pas banget tuh 1.500 kan untuk makan dan rent per bulan. Makanya harus kalau bisa masak itu bisa. Kemudian apalagi ya? Ya untuk survive masak paling utama sih. Kemudian berkomunikasi bahasa Inggris ya pastilah itu wajib gitu kan. Kemudian kalau hidup dengan orang ya punya semacam skill untuk tahu ini baik nggak dilakukan ketika hidup dengan orang lain. Ya seperti itu, seperti kalau ngekos gitu lah ya. Pokoknya basic-basic kehidupan yang seperti itu. Nggak tahu apa lagi. Mau nanya basic misalnya untuk wanita I don't know. Untuk berkerudung mungkin agak aman sih sejauh ini di sini. Ya asal nggak keluyuran aja ke luar mana-mana gitu kan. Cuma kalau di kampus, insya Allah itu aman. Kalau tinggalnya di kampus, kalau pulang pergi kampus itu aman. Asal nanti juga sebenarnya komunitas Muslim di sini juga lumayan besar loh. Sudah ada masjid di sini. Kebetulan saya cuma jalan 15 menit atau 10 menit itu sudah sampai masjid.
Alhamdulillah, karena juga banyak imigran orang Arab, juga ada banyak juga teman-teman Muslim, juga banyak yang kuliah di sini gitu. Makanya cukup besar komunitas Muslimnya. Oh, baik, Kak, terima kasih jawabannya. Ini ada teman kita di Imro'atul Mufidah yang mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Ini untuk narasumber pertama kita, Kak Faisal Firdaus. Jadi pertanyaannya itu, saya bacakan ya, Kak. Nah, apabila kuliah di China, apakah kita full menggunakan bahasa China di kelas? Lalu, apakah pemberi beasiswa menyediakan program kelas Mandarin minimal setahun sebelum memulai kuliah? Terima kasih Mbak Moderator. Dengar suara saya Mbak Moderator. Maaf, Kak Fahri. Kak Fahri bisa di-mute dulu. Kak Fahri. Ya Mbak Moderator, dengar suara saya. Baik. Dengaran, Kak. Mbak Moderator. Iya, terima kasih. Karena di Demak ini hujan, mohon maaf sinyalnya agak jelek karena Jawa Tengah ini hujan terus Mas Tadi. Jadi Semarang juga banjir, jadi aktivitas kita itu kadang terhalang oleh itu, jalan raya juga rusak. Jadi mohon maaf kalau sinyal jelek. Jadi gini ya, pertanyaannya perihal kuliah di Cina. Yang pertama itu, kita kuliah di Cina itu yang pertama itu kita bisa pilih. Kita just speak English atau kita Zhongguo Lesuation. Jadi kita belajar bahasa Cina ataukah menggunakan bahasa Inggris kelas. Jadi ada dua pilihan seperti itu. Kebanyakan kalau S1 itu kebanyakan memilih pakai bahasa Mandarin atau bahasa Chinese. Kalau S2, S3 kebanyakan memilih pakai kelas internasional atau menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Perihal apa tadi ya? Bahasa. Terus persiapan bahasa. Jadi walaupun kita menggunakan kuliah pengantar bahasa Inggris, akan tetapi kalau di Cina itu jam 2 sampai jam 6 malam. Satu mata kuliah di Cina itu 4 jam. Jadi berbeda dengan di Indonesia, satu mata kuliah itu 4 jam. Di Indonesia satu mata kuliah bisa 2 jam. Hampir 2 kali lipat waktu kuliah di Cina. Gitu. Jadi di Indonesia satu mata kuliah 2 jam. Kalau di Cina satu mata kuliah 4 jam seperti itu. Dan kalau sorenya kita wajib dasar bahasa Mandarin. Karena apa? Di Cina itu walaupun kuliah pakai kelas internasional, akan tetapi kita aktivitas sosial kita menggunakan pakai bahasa Zhongguo atau bahasa Mandarin seperti itu. Nah, pentingnya bahasa Mandarin itu apa? Kita harus melek istilahnya itu ekonomi sekarang atau istilahnya obor atau istilah BRI. Nah, sekarang Indonesia itu kebijakan dari pemerintah Presiden Joko Widodo itu dekat dengan China. Oleh karena itu investasi besar-besaran Cina itu ditaruh di Indonesia. Oleh karena itu kader-kader muda khususnya UIN Sunan Ampel itu kalau bisa bahasa Cina. Karena apa? Lulusan Cina sekarang itu setiap hari ada informasi tentang lowongan pekerjaan dengan bahasa pengantar Mandarin seperti itu. Minimal itu jadi staf perusahaan atau apa seperti itu. Itu pun gajinya itu kemarin saya melihat ya standarnya 15 sampai 25 juta. Kalau di Indonesia kan wah banget seperti itu ya. Akan tetapi memang realitasnya seperti itu. Kalau di Cina sekarang dicari seperti itu. Nah, kalau di Cina minimal kalau udah bisa bahasa Inggris lancar di kelas mana kita di kelas kan juga ada orang Amerika. Jadi kebijakan pemerintah Amerika sama Cina itu tidak dipungkir sebenarnya itu baik-baik saja. Tapi memang agak kelihatannya di media agak panas. Tapi sebenarnya dalam konteks ekonomi internasional itu tidak berani memutus hubungan bilateral antar dua negara. Karena apa? Sudah saling ketergantungan seperti itu. Nah, terus ke depan kalau kita udah bisa bahasa Inggris di Cina dengan kelas kita, kelas internasional, setelah itu kita di masyarakat bisa belajar bahasa Mandarin, setidaknya kalau kita balik ke Indonesia itu udah punya bekal seperti itu. Mungkin jawaban saya seperti itu Mbak Moderator, waktu saya kembalikan kepada moderator seperti itu. Nah, terima kasih Kak Faisal. Jadi untuk Mbak Imro'atul Mufidah kesimpulannya itu walaupun kita
kuliahnya pengantar pakai bahasa Inggris, kita juga perlu mempelajari bahasa Mandarin karena aktivitas sosialnya itu tetap menggunakan bahasa Mandarin. Nah, juga peluangnya di Indonesia itu karena adanya hubungan diplomatik antara China dengan Indonesia, jadi peluang untuk jadi penerjemahnya itu besar. Bagaimana Mbak Imro'atul Mufidah? Didapat ya? Nah, ini ada lagi yang mengirimkan saya pertanyaan dari Kak Muhammad. Ini ditujukan untuk kedua pemateri kita. Jadi saya bacakan pertanyaannya ya, Kak. Nah, pertanyaannya itu apa sih yang menarik berkuliah di luar negeri, padahal di Indonesia juga banyak universitas yang baik? Bisa dijawab, Kak? Mungkin dimulai sama Kak Faisal dulu. Kak Taki dulu. Oh iya, Kak Taki dulu katanya. Baik, ya betul. Sebenarnya gimana ya? Kuliah di luar negeri itu bukan sesuatu yang sebenarnya wah gitu, bukan. Tapi sebenarnya bergantung sama tujuan kita. Kalau tujuannya jelas, pengen apa ya akan bermanfaat tujuannya kalau jelas. Misalnya, kenapa sih harus keluar kuliah di luar negeri? Kan di Indonesia juga banyak pendidikan matematika misalnya, katakanlah banyak banget di Indonesia. Di universitas saya yang dulu UPI misalnya itu salah satu terbaik di Indonesia kan untuk bidang pendidikan matematika. Tapi memang ada beberapa hal atau kemampuan-kemampuan, skill-skill yang ingin kita raih gitu ketika di sini. Misalnya dalam hal menulis akademik di bidang kita itu, kalau ya walaupun sebenarnya bisa juga sih di Indonesia belajar nulis itu dengan bahasa Inggris bisa. Tapi apa ya? Misalnya pengalaman langsung bertatap muka dengan profesor-profesor di sini, mengenal mereka secara langsung. Karena di sini meeting dengan profesor itu bisa setiap hari gitu, weekday lah ya maksudnya. Jadi exposure bahasa Inggris dan kemudian exposure pengalaman riset bertukar pikiran itu lebih banyak di sini gitu ketimbang misalnya kalau saya di Indonesia kan harus appointment dulu misalnya sama profesor ini harus nanti setup Zoom segala macam itu, salah satunya itu. Kemudian juga secara finansial juga lumayan kan, katakanlah tergantung orangnya juga gitu. Saving itu kita bisa di sini kalau mau gitu ya, mungkin bisa membawa misalnya dalam kurun 2 tahun itu bisa 6.000 gitu kan. Kalau saya mau bilang jumlah gitu, $6.000 itu berapa ya? Nggak tahu. Hitung aja sendiri. Berapa sih? Saya juga penasaran. $6.000 itu berapa? 6.000 USD to IDR. Sekitar 80-an gitulah ya. Ya itu salah satunya. Nah, salah duanya, salah tiganya apa? Nggak tahu. Ya pokoknya banyak pengalaman, jaringan, mungkin teman-teman dari HI sebenarnya lebih paham hal itu ya. Nanti Mas Faisal lebih banyak menambah. Jadi jaringan itu misalnya Fulbright itu kan kita punya banyak teman dari negara-negara lain. Jaringan Fulbright itu dari negara misalnya Mesir, Kolombia, Korea, banyak teman-teman lah ya dari negara-negara lain yang kita kenal dari Fulbright gitu. Dengan kadang kalau jurusannya sama, kita bisa punya info-info misalnya ini ada peluang ngajar di Korea nih untuk lulusan Amerika misalnya. Peluang ngajar di negara Brazil misalnya dengan gaji yang lumayan gitu. Itu juga bisa, atau di Australia misalnya ada peluang ngajar di Australia bisa juga gitu. Salah satunya itu. Mungkin bisa ditambahi dari Mas Faisal yang sepertinya lebih dalam ini nanti. Soalnya beliau sudah malang melintang di China dan segala macam.
Monggo Mas Faisal. Ya, terima kasih Mas Lagi. Jadi pengalaman saya tentang gimana sih rasanya itu ya, sebenarnya di kuliah di luar negeri sama di Indonesia kan sebenarnya itu secara substansi itu sama saja, akan tetapi kita juga tahu. Aku dulu kalau pengalaman saya itu kenapa saya harus kuliah ke luar negeri, karena saya emang mahasiswa HI gitu loh, bukan internasional relation gitu kan. Jadi mahasiswa HI kalau pengen, saya emang expertnya ke akademisi. Jadi yang pertama itu mahasiswa ini harus kuliah ke luar negeri gitu. Masa bahas hubungan internasional kok nggak pernah ke luar negeri kan lucu gitu loh, menurut saya seperti itu. Terus masalah apa sih yang membedakan itu? Yang pertama itu masalah budaya. Jadi pengalaman saya kuliah ke luar negeri itu salah satunya itu soft culture. Dengar-dengaran suara saya Mbak Moderator ya? Ya Kak, dengarkan. Kok Mas? Ya. Oke. Yang pertama itu saya itu pertama kuliah ke luar negeri itu supporter karena apa? Di kelas saya itu orang Indonesia sendirian. Jadi pertama itu mohon maaf ya, kita dilahirkan apalagi kita orang NU Mas Taki, mohon maaf ya menyebut merek. Karena kuliah di luar negeri itu kalau di Indonesia kuliah jam 8 masuknya itu jam 8 lebih seperti itu. Tapi kalau di luar negeri itu jam 8 masuk, setengah 8 udah pada di kampus. Itu ada seperti itu, apalagi di Cina. Di Cina itu kuliah masuk jam 8, setengah 8 itu udah profesornya udah di kampus seperti itu. Itu hal-hal budaya sepele, tapi kalau kita lihat realitas bedanya di situ. Terus budaya akademisi di Cina itu pengalaman saya itu perpustakaan sama gedung rektorat itu besar perpustakaan. Jadi di kampus saya itu 6 juta buku lebih itu di perpustakaan itu pun. Perpustakaannya itu lantai sampai lantai 8, lantai 9 itu biasa. Jadi perpustakaan itu lebih nyaman daripada perpustakaan Indonesia. Karena apa? Saya mengkritisi mahasiswa apa ya, juga mahasiswa yang mentalnya aktivis, diskusi ngalor gitu lah, tetapi budaya akademisnya kurang seperti itu. Kalau di Cina itu mahasiswa yang belajar kasih di situ, belajar di mana kalau dari kelas di perpustakaan seperti itu. Nah Indonesia kan ada yang gabung organisasi seperti itu, yang organisasi ekstra gitu, sukanya dibuat, tapi ya juga realitasnya juga tidak, datanya tidak kuat seperti itu. Nah terus masalah budayanya tentang pendidikan di situ. Yang kedua masalah bahasa. Mengapa saya memilih memutuskan kuliah di luar negeri? Karena yang pertama emang saya orang mahasiswa saya harus praktik speak English dengan foreigner kan. Juga saya bisa bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa Arab seperti itu. Bahasa apa sih? Bahasa Mandarin seperti itu. Oleh karena itu bahasa yang penting untuk mahasiswa harus ke luar negeri gitu loh. Seperti bahasa Mandarin seperti itu. Terus masalah apalagi ya, tambah satu lagi masalah pengalaman setting. Jadi saya kuliah di Cina, ya, sama Mas lagi kuliah di Amerika. Biasanya diskusinya kalau mahasiswa luar negeri itu, kamu dapat beasiswa itu bisa per bulan dapat berapa enggak di situ, tapi kamu per bulan itu bisa saving berapa gitu. Jadi kemarin saya diskusi dengan teman saya, kebetulan satu alma mater dengan saya itu tanya, kamu di Australia bisa saving berapa? Ternyata 1 tahun 2 tahun juga. Nah itu sama dengan Mas Taki, sekitar 80 juta seperti itu. Berarti kalau kuliah di luar negeri itu ya secara ekonomi, secara matematika perhitungan ya kita itu 1 bulan itu atau 1 tahun itu kan bisa sampai berapa di situ. Seperti itu. Kalau masalah beribadah mungkin di Cina sama di Amerika masih leluasa, di Amerika Mas Taki ya. Tapi di Cina beribadah ya di tempatnya gitu. Kalau kita Jumatan, Jumatan saya itu membutuhkan naik MRT atau naik bis itu 2 kali, jaraknya 1 jam. Jadi kalau kita beribadah ya di masjid seperti itu. Kalau sholat di apartemen ya bisa di ruangan seperti itu. Tidak boleh sholat sembarangan, itu konteks ibadah di situ. Jadi ada budaya-budaya yang kita tidak ditemui di Indonesia, tapi kita harus di luar itu harus kita merubah keadaan seperti itu. Konteks kita beribadah yang berbeda seperti itu. Akan tetapi enaknya kuliah di Cina itu apa ya? Ya sebenarnya enak di Indonesia sih. Sebenarnya kalau bila jujur, dekat dengan keluarga, dengan apa. Akan tetapi di sana diajari pola hidup ini loh, belajar dengan bersentuhan dengan orang asing seperti itu.
Terima kasih Kak Taki sama Kak Faisal. Nah, tadi pertanyaannya Kak Alvin itu kenapa sih kita kuliah di luar negeri padahal di Indonesia sendiri punya banyak universitas yang bagus gitu. Jadi poin yang saya dapat itu bahwa kalau dari Kak Taki sendiri ada perbedaan antara koneksi yang kita dapat. Jaringan-jaringan dari beberapa orang yang berbeda. Juga dari pengalaman sendiri tentu saja berbeda karena kita ketemu dari orang-orang di berbagai negara. Kalau dari Kak Faisal sendiri, karena background-nya Kak Faisal itu anak HI, jadi Kak Faisal itu mempunyai mimpi untuk kuliah di luar negeri. Nah, di lain sisi, Kak Faisal juga mau melatih speaking-nya ke orang native langsung. Dan tentu saja jika kita kuliah di luar negeri, ada budaya yang berbeda dari yang kita dapatkan di Indonesia. Jadi ada perbandingannya gitu. Oh, di China kayak gini, di Indonesia kayak gini. Jadi teman-teman, kuliah di Indonesia maupun di luar negeri masing-masing ada struggle-nya dan masing-masing ada privilege-nya atau hak istimewanya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Ii. Saya bacakan ya, Kak. Ini untuk Kak Takiyuddin. Jadi pertanyaannya itu, apakah Kakak pernah merasakan salah satu culture shock sebagai pelajar Muslim di US? Karena saya pribadi takut apabila ketika di sana saya di-underestimate karena menggunakan hijab. Kemudian pertanyaan kedua saya, apakah ada tips dari Kakak untuk meningkatkan skill speaking dalam bahasa Inggris? Karena sekitar 3 tahun yang lalu, saya mendapat skor TOEFL ITP 550, tapi saya masih merasa tidak bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Tipsnya bagaimana ya, Kak? Baik, Silakan dijawab, Kak. terima kasih Mbak Arsyad dan juga untuk Mbak Iim ya. Ya. Mbak Iim untuk pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah ada culture shock sebagai pelajar Muslim di sini? Alhamdulillah sebenarnya kalau di kampus itu di sini sangat welcome sekali ya. Walaupun misalnya di universitas saya di University of Georgia itu, I was the only Asian person in the class. Yang lain itu semuanya hampir orang kulit putih. Kalaupun ada misalnya Asian itu, tapi dia Asian American. Dia udah lahir besar di sini gitu. Tapi bapaknya atau mbahnya dulu orang Asia. Tapi teman-teman saya itu dan juga dosen saya itu sangat luar biasa. Misalnya dalam hal ini bahas speaking dulu ya. Kalau misalnya pronunciation saya salah atau saya salah grammar, they won't judge you, they won't correct you. Tapi mereka akan mencoba dengan baik misalnya mengulangi apa yang kita ucapkan, atau kalau enggak itu lebih sopannya lagi itu misalnya dosen saya ketika saya selesai berbicara gitu nanti minta teman saya yang native itu untuk mengelaborasi apa yang saya katakan. Nah dari situ saya juga belajar, oh kalau saya mau ngomong seperti ini itu, oh cara orang sini naturalnya itu seperti ini. Itu salah satu yang saya sangat apresiasi di sini. Jadi mereka tidak akan langsung, kan banyak tuh di Indonesia kalau kita salah misalnya event dibilang event langsung di depan muka disalah-salahin kan. Di sini kalian nggak akan mendapatkan pengalaman buruk seperti itu. Karena mereka tahu kita bukan native speaker, kita bahasa pertama kita itu bukan bahasa Inggris, mereka akan tahu. Sebagai Muslim misalnya, saya sering kalau misalnya waktu sholat itu tapi saya selalu bilang di awal sama dosen, nanti saya keluar ya kalau waktunya sholat. Dan mereka ini welcome sekali, boleh-boleh saja. Untuk
Dan juga sebenarnya di sini banyak juga ternyata mahasiswa muslim yang berhijab di fakultas saya itu juga banyak bukan berkeliaran ya, maksudnya saya sering lihat gitu, mbak-mbak berhijab juga banyak gitu. Aman kok di sini. Kebetulan juga muslimnya, maksudnya komunitas muslimnya lumayan banyak sekali di Amerika. Di kota-kota, hampir di semua kota setahu saya ada masjid lah. Makanya di tempat saya pun, saya sekarang itu kayak cuma 10 menit jalan ada masjidnya gitu. Kemudian ya nanti juga ada kayak semacam komunitas muslim untuk wanita, biasanya mereka punya grup sendiri, entah di grup Me atau grup Me itu semacam kayak WhatsApp gitu yang sering digunakan di sini. Kemudian untuk bahasa Inggris, jangan takut sama speaking. Misalnya contohnya saya, I'm so bad at English, especially in terms of speaking. Speaking saya tuh sangat jelek, jujur. Waktu itu cuma dapat 563 pertama, dan speaking saya itu ya salah satu yang menghalangi saya. Saya tes TOEFL IBT itu 2 kali. 2 kali kalau nggak salah. Iya, 2 kali. Yang pertama itu kalau gini, di TOEFL IBT itu kan maksimal itu per itu kayak speaking, listening itu maksimalnya 30 gitu. Di yang lain insya Allah saya aman lah, di atas 25 gitu. Nah, tapi di speaking itu saya selalu rendah, 17. Yang tes pertama itu saya 17 itu sangat rendah sekali. Kemudian yang kedua itu saya juga cuma 19, yang mana juga rendah. Dan akhirnya saya juga keterima di universitas ini itu juga dengan syarat harus mengambil salah satu mata kuliah tambahan bahasa Inggris. Kan tadi saya cerita ada daftar ke 4 univ. Yang lain juga sebenarnya ada yang menerima saya tanpa syarat. Tapi kenapa saya mengambil ini walaupun ada syarat tambahan? Karena memang ini di jurusan saya tuh yang terbaik gitu di Amerika Serikat. Makanya saya mengambil universitas ini. Kemudian maka saya bilang jangan takut karena nanti di sini kalian akan terbiasa. Karena bahasa itu bukan, terutama speaking ya, itu karena kebiasaan gitu. Exposure setiap hari, dengar orang kalau ingin mengungkapkan seperti ini caranya, pilihan katanya seperti ini gitu, cara pelafalannya bagaimana gitu. Kebiasaan. Jadi karena sudah terexposure sudah lama di sini, insya Allah nanti akan berkembang. Jadi jangan takut. Mungkin sebenarnya dengan Mbak Iim, bahasa Inggris saya lebih jelek sebenarnya. Kalian jangan takut, daftar aja. Waktu itu saya juga masih jelek. Nanti juga akan dengan sendirinya akan ini. Kalau sudah lama di sini udah keterima atau misalnya masih di Indonesia pengen persiapan, speaking itu gimana ya? Kalian harus cobalah misalnya dengar, gimana ya? Biasanya orang kan bilangnya kan dengar musik gitu kan. Dengerin musik atau enggak dengerin talk gitu kan. Yang di saya mending dengerin podcast karena biasanya orang podcast itu lebih casual. Ngomongnya itu lebih kayak natural gitu ya, bicaranya seolah-olah ada percakapan gitu, tapi kadang ada topik-topik yang lumayan berat gitu. Jadi ada kombinasi antara pembahasan yang ringan juga pembahasan yang berat. Salah satu yang saya sarankan misalnya kalian bisa di Spotify itu ada sebenarnya. Saya biasanya mendengarkan ini saya tunjukkan ya bentar. Misalnya ini The Daily. Ini salah satu podcast yang selain juga kalian bisa akan tahu culture di Amerika itu kayak gimana sih. Ini bagus juga, nanti ada juga yang di Journal, ini juga bagus. Ada lagi banyak sebenarnya kalau kalian explore. Ada apa ya? Banyak lah. Atau kalian kalau pakai iPhone, ada podcast yang dari iPhone itu kan ada, itu juga bisa dieksplor di sana. Iya, dari situ nanti kita punya exposure bahasa yang lebih rich gitu, lebih kaya gitu dari podcast itu. Saran saya sih itu podcast. Kemudian juga misalnya kalau nonton film, biasanya kan ada juga yang mensarankan nonton film itu, film apa yang bahasa Inggris.
saran saya jangan tonton doang gitu. Kalau tonton doang ya nggak akan ngefek gitu. Kalau pengen bisa speakingnya, kalian misalnya lagi nonton ada suatu percakapan, kalian pause, kalian coba lafalkan tuh apa tadi percakapannya itu, kira-kira udah sesuai belum gitu. Karena emang begitu sih, kalau mau belajar harus ada imitasi ya. Semacam kalau belajar kaligrafi, karena saya dulu belajar kaligrafi. Kalau belajar kaligrafi itu kan nggak bisa kalian lihat ada tulisan Arabnya ini bagus nih. Ya udah dilihatin aja. Kalian nggak pernah mencoba menulis seperti apa yang bagus itu. Makanya tadi sama seperti itu analoginya. Harus sering diucapkan. Oke, paling dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Terima Taki. kasih. Semoga Mbak Iim termotivasi ya, jangan takut lagi. Jangan takut, saya juga lebih jelek bahasa Inggrisnya. Nah, ini ada lagi yang pertanyaan ngechat pribadi dari Kak Sari. Nah, ini untuk Kak Faisal Firdaus. Pertanyaannya kayak gini, Kak. Saya bacakan ya. Di masa COVID ini, apakah bagi kami mahasiswa bisa menjadi peluang untuk kuliah di China atau menjadi pertimbangan lagi untuk kuliah di China? Bisa kasih penjelasannya, Kak? Ya, terima kasih Mbak Moderator. Jadi kita harus paham ya, beasiswa China itu dibuka untuk orang Indonesia kan 200 orang. Akan tetapi beasiswa itu dibuka setiap tahun. Hari ini beasiswa kuliah di China masih ada, akan tetapi kuliah menggunakan istilahnya kalau di sini itu Zoom. Jadi aplikasi Zoom kalau di China itu menggunakan Teamtalk. Jadi kemarin saya S2 juga saya sidangnya itu pakai seperti ini, seperti Zoom seperti ini Mas Taki. Jadi malah proposal saya itu offline, akan tetapi sidang saya online seperti itu. Nah, keadaan COVID seperti ini, apakah kita bisa belajar kuliah di China? Peluangnya masih bisa, akan tetapi juga realitasnya keadaan itu juga itu istilahnya itu apa ya, kita nggak bisa berangkat kuliah ke China langsung. Kenapa kok nggak bisa? Kan pertanyaannya seperti itu. Karena kebijakan pemerintah China itu belum siap menerima orang luar negeri datang ke China. Mahasiswa Indonesia mau kuliah ke China hari ini, tapi kuliahnya menggunakan Zoom seperti itu. Atau istilahnya kalau di China itu aplikasi Teamtalk. Terus masalah COVID ini kemarin saya cerita COVID sedikit ya. Kemarin saya diskusi dengan profesor saya hari ini. Ini kan mahasiswa ilmu. Kebetulan saya kuliah di Jilin University, itu kampus salah satu kampus HI hubungan internasional terbagus di Cina seperti itu. Nah, mengapa kok saya ngomong HI terbagus? Karena di HI Jilin itu ilmu hubungan internasional, salah satunya dari Busan. Kalau S1 kan diajari teori English School ya. Ya, di Cina itu kalau di Indonesia belajar di UIN Sunan Ampel, belajar ilmu hubungan internasional dengan teori Inggris dari Busan. Kalau di Cina itu diajar yang membuat teori langsung. Jadi kalau di Indonesia belajar realisme gitu ya, diajar tokoh madhabnya. Jadi kalau di Cina itu kita belajar ilmu HI dengan teori Inggris School-nya. Di kampus saya terkenal dengan teori Inggris. Diajari oleh madhab HI langsung seperti itu. Perbedaannya di situ. Contoh kita dari teori realisme belajar Morgan atau siapa itu. Dan nanti di Cina ya diajar oleh tokoh HI langsung seperti itu. Jadi yang tidak ada di Indonesia itu yang saya ketahui itu ada di Cina seperti itu. Jadi keadaannya seperti itu. Saya tambah lagi tambahan saya tentang culture shock. Jadi dalam konteks kuliah itu culture shock saya itu kebanyakan itu secara fisik orang Indonesia itu
badannya itu kecil daripada orang Amerika, orang Rusia seperti itu. Nah, dengan tadi menambahi culture shock, saya itu hampir 2 bulan itu culture shock. Karakter mempelajari orang-orang luar negeri itu karakternya bagaimana itu juga saya pertama itu harus adaptasi seperti itu. Dan juga masalah gaya hidup di Cina, di Indonesia, iklim lah ya konteksnya itu. Di Cina itu kalau bulan Februari ini itu udah minus sampai daerah saya itu minus 30 sampai 40 derajat. Jadi maghrib ya setengah 4 sore udah maghrib kalau di Cina. Karena apa? Matahari itu bentar hanya 4 jam lebih. Setelah itu bentar lagi udah itu. Jadi suhu udara di Cina sama sini itu jarak jauh Indonesia kan 38 derajat. Kalau di sana bisa minus 38 derajat juga seperti itu. Jadi harus adaptasinya emang ekstra lah ya dibanding adaptasi di Indonesia seperti itu. Kalau kita belajar memang kalau di Cina itu memang etosnya kerja itu tinggi, jadi nggak ada waktu istirahat. Kalau saya di Cina itu jam 10 bangun, jam 2 itu jam 10 malam itu istirahat gitu ya. Jam 2 saya harus itu bangun pagi belajar, setelah itu persiapan untuk nanti tugas-tugasnya apa gitu kan. Setelah itu jam 8 kuliah itu muter setiap hari, aktivitas saya itu monoton. Akan tapi didikan di Cina itu, mohon maaf ya, sekarang itu Cina itu orangnya itu istilahnya kalau orang Jawa mengatakan oh ini contoh segem seperti itu, lontong lah istilahnya. Jadi hari ini Cina itu sudah mempersiapkan negaranya itu ke depan bagaimana itu sudah siap. Jadi kita harus jangan setidaknya harus bisa mengikuti, kita harus paham revolusi industri 4.0, 5.0, kita harus tahu ekonomi politik internasional, kita harus tahu karena kita mahasiswa HI. Yang kita persiapkan kan itu apa? Yang pertama itu bahasa minimal, benar Mas Tagih, kita harus belajar bahasa Inggris untuk mengikuti zaman. Karena apa? Kita harus paham kebijakan ASEAN Community, komunitas ASEAN itu salah satunya kebijakan itu membuka pasar bebas. Jadi hari ini orang-orang ASEAN bebas masuk ke Indonesia dengan paspor aja. Ini harus dipersiapkan. Setelah itu kita saya belajar bahasa Mandarin. Karena hampir semua perusahaan di Surabaya, di Sidoarjo sampai di Makassar, di mana tempatnya gitu ya, itu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Kita harus persiapan dulu. Kalau kita teman-teman mahasiswa hubungan internasional orientasinya kepingin jadi orang kaya, kita ngomong pragmatis ya, mohon maaf. Belajarlah bahasa Mandarin seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Kak Faisal Firdaus. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan Kak Sari adalah terakhir di sesi tanya jawab kali ini. Dan alhamdulillah materi yang dipaparkan oleh kedua pemateri kita bisa menjawab tema kita pada webinar kali ini, yaitu kuliah di luar negeri gratis. Nah, dengan mengikuti webinar kali ini, harapannya teman-teman bisa menumbuhkan semangat dan termotivasi untuk memiliki keinginan melanjutkan studi di luar negeri. Nah, teman-teman sekalian, sekarang adalah sesi terakhir, yaitu sesi foto bersama, dan diharapkan kepada seluruh partisipan untuk menghidupkan kameranya. Dan terima kasih Kak Muhammad Taqiyuddin SPD dan dan Kak Faisal Firdaus. Materinya sangat baik dan cukup lengkap, apalagi bagi kita mahasiswa akhir ini, membantu kita untuk lebih semangat lagi mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti TOEFL atau mempelajari basic skill lah untuk survive. Teman-teman sekalian, bisa dihidupkan kameranya? Boleh.
mungkin yang bisa-bisa aja, nggak apa-apa. Ya, Iya. mungkin masih banyak Satu, yang du- belum pakai mukena mungkin. mungkin. Atau masih dalam posisi rebahan, tidur. Operatornya bila mau di SS kasih aba-aba ya. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Sudah cukup, saya kira. Terima kasih lagi Kak. Mau tak undur dulu ya ganti rapatnya. Ada bridging in. Oh, nggih. Makasih Mas Nggih. Faki ya, Mbak Moderator ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Mas Faisal. Ya, untuk teman-teman yang pengen tanya lebih jauh, bisa ada IG saya yang saya taruh di situ, bisa ditanya di sana. Kalau misalnya pengen tanya nggak enak kalau kedengaran orang lain, bisa tanya di sana. Oh iya. Barangkali, kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini, dan saya ucapkan terima kasih lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live ya teman-teman.